Saat sakaratul maut itu kata Rasulullah, sakitnya orang sakaratul maut itu sakitnya bagi orang yang beriman. Catat ya, atau kemudian ingat, bagi orang yang beriman, maka sakitnya saat sakaratul maut itu seperti 300 kali ditusuk pakai pedang. Kalau kita pernah ngebayang misalnya orang dibunuh, dibacok 20 tusukan di berita-berita, ya kan, mati berapa tusukan? 17 tusukan matinya. Kita ngebayangnya aja. Ada yang lebih sakit dari itu. Kapan? Saat kita sakaratul maut. Dan ini bagi orang beriman. Bagi orang beriman, jangan tanya sakitnya bagi orang fasik gimana, apalagi orang kafir. Ini orang beriman sakitnya seperti 300 kali tusukan pedang. Coba ya. Nah, saat sakit segitu-gitunya, saat sakit yang demikian rupa itu, bahkan kata Rasulullah, orang sakaratul maut itu seandainya diminumi air seluruh laut yang ada di dunia, maka hausnya tidak akan pernah hilang. Maka jangan heran kalau orang sakaratul maut kayak kepanasan, kayak kehausan, kemudian memang seperti itu. Kemudian orang yang sakaratul maut kepanasan dan kehausan, tapi kasih minum aja kata Rasulullah, walaupun kemudian semua air di lautan yang ada diminumkan, gak akan hilang rasa hausnya. Makanya kalau misalnya orang sakaratul maut itu sunnah kemudian dikasih air, walaupun misalnya cuma bisa pakai sendok kemudian dikasih air. Kenapa? Saat itu dia sangat kehausan. Nah, sudah kondisi haus yang luar biasa, sakitnya seperti 300 tusukan. Saat itu setan menggoda habis-habisan. Saat itu setan menggoda habis-habisan. Dalam kitab Tadhkirah Imam Al-Qurtubi dikatakan bahwa saat orang sakaratul maut itu, setan datang yang pertama, dia kemudian menyerupa seperti rupa ayahnya. Jadi saat orang sakaratul maut itu, setan datang, dia menyerupa seperti rupa ayahnya. Ayahnya yang sakaratul maut. Ayahnya ini ngomong begini, tapi ini setan. Wahai anakku, aku ayahmu, aku yang kemudian membesarkanmu, dari keringatkulah kemudian engkau bisa tumbuh dan hidup, maka aku sudah mendahului kamu meninggal, dan aku tahu ternyata aku menyesal, ternyata kemudian Islam itu enggak benar. Ya, ini dalam kitab Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan di antara dahsyatnya setan menggoda orang sakaratul maut, dia menyerupa datang seperti ayahnya. Dikatakan, wahai anakku, ternyata aku sudah tahu Islam itu enggak benar, aku menyesal. Kamu kemudian sebelum terlambat maka katakan Islam itu enggak benar, Muhammad itu pembohong. Enggak usah ngomong kita, begini aja. Mati saat itu, maka mati tanpa membawa iman. Selamat orang itu datang ayahnya, dia selamat. Maka itu pentingnya kemudian menjaga iman. Datang lagi setan satu menyerupa seperti ibu. Kita saat sakit begitu, datang ibu kita. Nah, ini aku ibumu, kamu kenal dengan aku. Kita lihat rupa persis kayak ibu kita, suara persis kayak suara ibu kita. Nah, air susuku ini yang menjadi darah dagingmu, nak. Sekarang aku tahu, nak, bahwa kemudian Islam itu enggak benar. Aku menyesal, aku sudah merasakan kemudian bagaimana pedihnya ternyata Islam itu enggak benar dan Muhammad itu pembohong. Sekarang nak yakini bahwa Islam itu enggak benar, Muhammad itu bohong. Jadi jangan dikira gampang orang sakaratul maut itu. Nah, kita kemudian abai, kita lalai, kayak kita umur masih panjang. Sementara sakaratul maut itu datangnya kita tak tahu kapan tibanya, kita tanpa persiapan. Apa yang terjadi? Ya, ini yang kita kemudian khawatirkan, ini yang kita takut,
dan kemudian sudah kondisi secara fisik sakit, tambah pula kemudian godaannya saat itu sebesar-besarnya godaan yang pernah dialami oleh seseorang semasa dia hidup adalah saat dia sakaratul maut. Habis-habisan setan merusak kalau bisa keimanannya, kemudian habis-habisan setan mengerahkan kemampuan menggoda orang tersebut, maka bagaimana mungkin orang yang tanpa persiapan, bahkan ingat aja enggak dia dengan mati bisa selamat saat dia mati? Coba bayangkan. Lama begini, siapa orang yang dia membiasakan diri kalau mau tidur itu dia zikir, dia doa, dia ingat Allah, maka orang itu akan dimudahkan saat mati, akan mati juga untuk zikir dan ingat kepada Allah. Nah, jadi itu diantaranya. Karena kita tahu bahwa tidur itu saudaranya mati. Jadi jangan tidur tuh main asal jeblok aja kemudian zikir dulu apa, baca doa tidur apa? Allahumma barik lana. Bismillahirrahmanirrahim. Mau murid kena pinter-pinter apa? Bismillahirrahmanirrahim. Cara mati kok tahu-tahu kalian kayak apa ini? Hah? Habis bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, baca apa lagi? Minimal kemudian bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kalau repot bismillahirrahmanirrahim boleh juga bismillah saja. Bismillah, 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 bismillah. Kalau bisa bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Minimal itu, apalagi tambah ayat kursi. Pokoknya apa aja yang bisa dikir sebelum tidur, sampai tidur biasakan kayak itu, maka kata ulama orang itu akan diberi kemudahan saat akan mati dia juga dikir dan ingat kepada Allah. Amin. Tapi memang dasar walau amalannya gampang, ngerjakannya susah. Kadang-kadang mau tidur ya badan capeknya, kemudian berbalik, tahu-tahu kemudian ngoroknya jadi kenceng banget kan. Nah, jadi jangan lalai. Di antaranya kata ulama kalau mau tidur itu kemudian biasakan ada membaca di Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, tuh hafal. Tapi percaya ya kalau ada rekamannya ya videonya masing-masing, mau tidur tuh paling yang disuruh baca anaknya, mak bapaknya. Masya Allah, kata mereka yasinan. Luar biasa. Jadi biasakan itu ya. Yang